Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, Jemaat GPPS Bethlehem yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan belum dapat dilaksanakan secara sepenuhnya, namun kita akan tetap mengadakan ibadah secara online setiap hari Minggu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Dan jangan lupa ibadah sekolah minggu juga diadakan secara online, dapat Anda akses melalui Facebook dan Instagram setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Selain itu, untuk para pemuda akan ada ibadah pemuda secara online yang akan disiarkan melalui Facebook dan Instagram setiap hari Sabtu mulai pukul 18.30 hingga selesai. Jangan lewatkan renungan malam atau rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja mulai dari hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami terus mengajak Anda untuk melakukan persekutuan doa di rumah kita masing-masing setiap hari mulai pukul 7 malam hingga selesai. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita biar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat para pemimpin kita agar mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa kita juga berdoa buat para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini, biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah dan tidak bepergian keluar rumah jika tidak terlalu penting. Namun jika kita harus bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam ibadah online minggu pagi hari ini. Kita mau berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Kita mau bersekutu bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus tanpa melakukan kegiatan apapun. Biarlah ibadah online kita minggu pagi hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di minggu pagi hari ini tanggal 26 Juli 2020. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap menyertai seluruh kehidupan kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan setiap hati dan pikiran kita pagi hari ini untuk sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Sekalipun jarak memisahkan kita, sekalipun kita berjauhan, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah jauh daripada kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau saat ini kami masih boleh ada Bapa dengan tubuh yang kuat, dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kasih karuniamu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, terima kasih atas pertolonganmu, terima kasih atas penyertaanmu dalam seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan namamu, kami akan menyembahmu, sucikan, kuduskan hidup kami Bapa. Layakkan kami untuk masuk dalam hadiratmu yang kudus Bapa. Biarlah pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan dinyatakan atas seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan dari awal pertengahan ibadah ini ke dalam tangan pengasihanmu ya Bapa. Biarlah sampai akhirnya Tuhan tetap bekerja atas seluruh kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan bahwa Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memuji-Mu. Yes, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau lebih sungguh lagi, kita mau katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Amin, haleluya. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sembah Dia, kita sembah Dia pagi hari ini. Dia Tuhan yang baik, Dia Yesus yang layak untuk ditinggikan. Dia Yesus yang baik, Dia yang layak untuk diagungkan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Kau ditinggikan Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, amin, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jempolnya mana Bapak Ibu Saudara? Katakan, Tuhan Yesus baik, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang di rumah ikutin kita yang ada di sini ya. Katakan bahwa Yesus baik bagi saya, bagi kamu semua, dan bagi kita seluruhnya ya. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan bersama, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Dia yang sungguh baik dan sangat baik dalam seluruh kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat
Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku Tuhan, amin. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Makasih Tuhan, Kau yang selalu kami nantikan Tuhan. Makasih Bapa, makasih Yesus. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, buat hari yang indah ini, buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, bahkan kami sudah menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu Tuhan, kami perlu pengurapan-Mu Tuhan, agar kami semakin hari semakin dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa-Ku yang baik, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Hamba minta pengurapan-Mu terus turun atas hamba-Mu, bahkan pengurapan yang sama itu turun kepada seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai, bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini, supaya kita semakin dikuatkan lewat pembacaan kita, lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Pagi ini kita akan membaca Alkitab kita dan kita akan membuka di dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Pagi ini saya memberikan satu tema firman Tuhan, siapa yang berbahagia? Seperti di atas perikopnya ini, saya mengambil satu tema, siapa yang berbahagia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat dari segi kehidupan jasmani,
Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki segalanya dan tidak pernah merasa kekurangan. Ya, baik dalam ekonominya dan apa saja yang diinginkannya, semuanya bisa tercapai. Ya. Bahkan kita melihat juga selanjutnya, orang yang berbahagia adalah seorang ibu yang bisa melahirkan dan yang bisa dapat memberikan ASI kepada buah hatinya, bahkan bisa sampai membesarkannya buah hatinya itu. Itu disebut seorang ibu yang berbahagia. Ya. Seorang yang berbahagia memiliki kehidupan ekonomi yang melimpah. Segala kebutuhannya dapat dipenuhi. Bahkan tidak akan pernah kekurangan dalam menghadapi segala sesuatunya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tadi di dalam segi kehidupan jasmaninya, orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki perekonomian yang kuat. Ya. Dia tidak lagi mengalami satu kekurangan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia mengalami satu kehidupan yang melimpah secara jasmaninya. Ya. Namun kita melihat dari segi kehidupan rohaninya, Yesus mengatakan orang yang berbahagia adalah seperti di dalam ayat yang ke-12, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya. Kita melihat dari segi rohaninya. Yesus berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman. Ya. Bukan saja orang yang mendengarkan firman, tetapi orang yang memelihara firman itu. Saya teringat dalam seorang penabur di dalam firman Allah. Coba kita membaca, saya akan membawa Bapak Ibu untuk membaca di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya. Ini adalah satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan seorang penabur. Ya. Ketika benih itu ditabur, benih itu jatuh di tanah hati yang baik. Ya. Ketika seorang penabur menabur benihnya, dia akan jatuh di tanah yang baik. Benih itu tidak dihimpit, benih itu tidak mati, benih itu tidak layu. Tetapi benih itu tumbuh. Ya, bukan hanya sekedar tumbuh. Dia memiliki akar yang kuat. Bukan saja sekedar memiliki akar yang kuat. Dia menjadi sebuah tanaman yang tumbuh dan menghasilkan buah di dalam pohon itu tersebut. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti firman Tuhan berkata, di dalam pembacaan ayat emas kita tadi mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa mendengarkan firman Allah. Ya. Kiranya pagi ini kita mendengar firman Allah. Bukan sekedar kita mendengar begitu saja, lalu begitu saja. Tapi biarlah pagi ini kita mendengar firman yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Itu benar-benar jatuh di tanah hati kita yang baik. Sehingga benih itu dapat tumbuh. Benih firman Tuhan itu dapat tumbuh di dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat dari segi rohaninya. Orang yang disebut bahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Ya. Bahkan bukan saja dia mendengar, tapi dia memelihara. Bagaimana caranya kita memelihara firman yang kita dengar? Ya. Kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih intim lagi.
Dan kita terus merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Supaya kebenaran firman Tuhan dapat tumbuh dan tumbuh dalam kehidupan kita. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat di sini. Ketika Yesus sedang berbicara. Ada seorang perempuan yang berkata. Berbahagialah orang yang menyusui. Ya. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Biarlah kita mau dikatakan oleh Tuhan dan Tuhan menilai kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kiranya ketika kita mendengar firman Allah tidak keluar permisi berbicara, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Ya. Tapi mari kita mau mendengarkan firman Allah sungguh-sungguh. Kita meresponi firman Allah. Ya. Karena firman Allah yang dapat menuntun kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Kenapa kita harus mendengar firman Allah? Kenapa kita harus memelihara firman itu? Karena sangat jelas sekali firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itu terang bagi jalan kita. Ya. Firman Tuhan itu yang mampu menuntun setiap langkah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya. Firman Tuhan yang mampu menerangi setiap langkah kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau meresponi setiap firman yang kita renungkan, yang setiap firman yang kita baca. Kita mau respon dengan firman Allah. Ya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini menunjukkan kehidupan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat satu kisah di dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang 42. Di situ mengisahkan ada dua bersaudara. Ya. Di dalam Alkitab dicatat ada dua bersaudara, yaitu Marta dan Maria. Ya. Kedua bersaudara ini dia mengenal Yesus. Dia percaya Yesus, ya. Tapi kita melihat kedua saudara ini mempunyai satu perbedaan, ya. Dan kalau kita melihat Yesus dalam pembacaannya di situ dikatakan Maria dan Marta. Marta mengundang Yesus hadir dalam rumah tangga, dalam rumahnya, ya. Ketika Yesus hadir dalam rumahnya, Marta diceritakan di sini dia sibuk mengurusi segala sesuatu. Sibuk dengan keperluannya. Tetapi Maria ketika Yesus ada di dalam rumahnya, ketika Yesus ada di tengah-tengah kehidupannya, Maria tidak membuang-buang waktu. Tapi Maria mengambil satu tindakan yang baik. Saya di sini tidak mengatakan kita tidak boleh bekerja. Ya. Tidak. Kita boleh bekerja. Kita boleh melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tapi terpenting di sini dikatakan, kita jangan disibukkan dengan hal-hal dunia yang ada. Disibukkan dengan kehidupan jasmani saja. Ya. Kita bekerja. Kita mencari nafkah untuk menghidupi ya, suami dan anak, istri yang ada.
Namun yang terpenting di sini yang Tuhan mau adalah kita senantiasa seperti Maria ini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya mau dikatakan orang yang berbahagia, mari kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita lewat pembacaan firman Tuhan yang setiap hari kita baca dan kita renungkan. Ya. Maria mengambil satu kesempatan, dikatakan ayat yang ke-30. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Yang dilakukan oleh Maria di sini ketika Yesus hadir dalam rumahnya, ketika Yesus hadir dalam rumah tangganya, Maria tidak membuang waktu, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Tapi Maria mengambil satu tindakan, duduk di bawah kaki Yesus. Ya. Duduk di bawah kaki Yesus. Artinya dia datang bersyukur kepada Tuhan, dia datang menyembah Tuhan, dia datang mendengarkan perkataan Tuhan. Ya. Maria perlu Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Bukan berarti Maria tidak sibuk, ya, tidak menolong saudaranya. Tapi dia mengambil satu tindakan yang sangat indah. Ya. Maria duduk di bawah kaki Yesus. Kenapa Maria duduk di bawah kaki Yesus? Untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Untuk mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan. Ya. Karena Maria sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kebahagiaan yang dia dapat ketika dia duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, Yesus mengumpamakan orang tersebut dengan apa? Yesus mengumpamakan orang tersebut dengan satu, kita melihat orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Coba kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 dan ayat 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Yesus mengumpamakan orang tersebut sebagai orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang kokoh. Ya. Dia membangun rumah, dia menggali tanah dalam-dalam. Dia meletakkan batu itu. Sehingga firman Allah berkata, ketika angin datang, banjir melanda, rumah itu tetap berdiri kokoh. Ya. Tetap kokoh dibangun.
Kenapa? Karena dia meletakkan di dasar yang paling kuat. Ya. Begitupun juga dalam kehidupan kita secara rohani. Supaya kita tetap kokoh, tetap kuat, ya, menghadapi segala sesuatu, mari kita mengizinkan kehidupan kita, telinga jasmani kita, telinga rohani kita mendengar firman Allah. Dan kita mau belajar untuk melakukannya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Saya terlalu percaya Bapak, Ibu, Saudara mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan minta kepada kita sebagai orang percaya. Kalau mau disebut orang yang berbahagia, kita mau senantiasa mendengar firman Allah dan kita mau belajar untuk melakukannya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mau tetap kuat, kalau kita mau tetap iman kita tetap berdiri kokoh di atas dasar yang kita sudah bangun, yaitu di atas dasar Yesus Kristus. Kita mau terus belajar untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Dan kita mau melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita dengar. Yang kedua, orang yang mengamati mukanya di depan cermin. Kita membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ya. Mari kita mau berkata, kita seringkali berkata saya anak Tuhan Yesus. Saya orang percaya. Saya setia beribadah. Ya. Saya setia membaca firman Tuhan. Adakah kita mau melakukannya? Adakah kita mau mendengarkan sungguh-sungguh? Ya. Kalau kita berkata saya anak Tuhan Yesus, saya setia membaca firman Tuhan. Saya setia mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Ya, tetapi tidak melakukannya itu sama artinya kita menipu diri kita sendiri. Yang kedua dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Contoh saya sendiri Bapak Ibu, ya, ketika saya mendapat undangan, tentu saya pakai make up, ya, sudah pasang alis yang begitu baik, ya, bibir warna merah dan lain sebagainya. Saya pakai pakaian yang bagus.
Saya mulai berputar-putar di depan cermin, melihat di punggung saya baik adanya. Saya mulai mengamati dari ujung rambut sampai ujung kaki saya, melihat semuanya sempurna, sudah baik. Saya melihat muka saya sudah dioles dengan rapi. Saya meninggalkan cermin dan saya pergi. Mungkin sebelum pergi keringat sudah mulai membasahi. Saya sudah lupa bagaimana keadaan muka saya. Apakah make up saya yang saya pakai tidak bercelemotan ke sana kemari karena keringat? Ya. Apakah baju saya ini masih tidak miring ke kanan dan ke kiri, masih utuh, sempurna? Ya. Itulah kita. Ya. Kita terkadang sudah melihat di cermin wajah kita baik-baik saja. Ketika kita meninggalkan cermin, mulai kita, bagaimana muka saya ya? Apakah sudah sempurna make up yang saya pakai? Ya. Cermin menggambarkan firman Allah. Ya. Cermin menggambarkan firman Allah. Ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Kita merasa saya lebih rohani dari orang lain. Saya lebih suci dari orang lain. Ya. Ketika kita mencermin lagi lewat kebenaran firman Allah, kita tidak ada apa-apanya. Ya. Kira kita kurang sempurna di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya. Itu sebabnya firman Allah sebagai cermin dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita dibawa hari lepas hari lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ya. Karena firman Allah ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Coba kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Firman Allah adalah cermin bagi kehidupan kita orang percaya. Ya. Jangan kita merasa sombong bahwa kita sudah hebat dari orang lain. Kita sudah rohani dari orang lain. Sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya. Ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus meminta kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Minta supaya kita mendengar firman Allah baik-baik. Bukan hanya sekedar mendengar. Tapi mari kita mau belajar untuk melakukannya. Kalau kita belajar untuk melakukan firman Allah ini hari lepas hari, maka kita dikatakan orang-orang yang berbahagia. Ya. Yang ketiga, kita diumpamakan menjadi saudara Yesus. Coba kita melihat di dalam Lukas pasal 8. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ya. Di sini dikatakan yang menjadi saudaraku, Yesus berkata yang menjadi saudaraku, yang menjadi ibuku adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ya. Kiranya pagi ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya
Kita bukan sekedar mendengar firman Allah begitu-begitu saja, lalu begitu saja. Tapi mari kita mau hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Kita mau terus mendengar dan mendengar firman Allah. Supaya benih-benih firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari. Itu mampu mengubah kehidupan kita untuk lebih baik lagi dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau meresponi firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Karena firman Allah itu yang akan menuntun kita. Yang akan membawa kita untuk dapat sempurna di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, tentu kita berkata kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tapi ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk dapat melakukan, untuk dapat bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Kita mau seperti Maria. Kita boleh bekerja. Kita boleh melakukan segala sesuatu. Ya. Tapi mari kita mau mengambil satu jalan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Mendengar perkataan Tuhan lewat firman yang kita baca. Dan kita mau melakukan kebenaran firman itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita berbahagia bukan karena kita memiliki harta yang mewah, yang melimpah. Tapi kita berbahagia ketika firman itu kita renungkan, kita dengar, kita renungkan dan kita lakukan. Itu kita dikatakan orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau sama-sama untuk terus belajar. Meneliti, merenungkan firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang terakhir kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama tadi ayat yang ke-25. Di sini dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya. Alangkah indahnya kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan yang ada di GPPS Bethlehem. Kita mendengar firman Allah, kita merenungkan firman Allah, kita mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Maka dikatakan kita telah dimerdekakan. Kita bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi kita mendengar untuk melakukannya. Sehingga dikatakan apa? Berbahagia oleh perbuatannya. Mari kita mau selama masih ada kesempatan di dalam dunia ini, masih ada kesempatan untuk kita menyembah Tuhan, masih ada kesempatan untuk kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Ketika firman disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, mari kita mau meresponi firman Tuhan itu. Jangan biarkan firman Tuhan jatuh di tanah yang jelek. Tapi mari kita mau firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, itu jatuh di tanah hati kita yang baik. Sehingga benih firman Tuhan akan terus mengubah kehidupan kita untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Ya, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita baca pagi ini, supaya firman Tuhan semakin hari menguatkan kehidupan kita masing-masing. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang-orang yang belum dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kami mungkin hanya sekedar mendengar begitu saja dan lalu dapat melupakannya.
Tapi pagi ini kami boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Biar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan bukan hanya sekedar kami mendengar dan kami melupakannya. Tetapi kami mau mendengar dan kami mau melakukannya. Sehingga kami berbahagia oleh perbuatan kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Ampuni segala kekurangan kami. Ampuni segala kelemahan kami. Mari Roh Kudus, biarlah firman-Mu itu terus mengubah kehidupan kami hari lepas hari. Supaya kehidupan kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Dan kehidupan kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Tanamkan semua kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana saja saudara berada, saya menyampaikan selamat hari Minggu. Kita telah menyelesaikan ibadah kita sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya melalui ibadah yang sudah kita sama-sama hadiri, ikuti bersama ini, menjadi berkat buat kita, memberikan kepada kita terus kekuatan, memberikan kepada kita terus pemahaman lebih lagi tentang Allah kita. Bapak dan Ibu Saudara, saya tidak lupa pada pagi ini menyampaikan selamat ulang tahun buat saudara-saudara yang berulang tahun. Baik itu ulang tahun hari kelahiran maupun juga ulang tahun hari pernikahan. Tuhan memberkati saudara semua, diberikan kesehatan, panjang umur, segala hal yang menjadi harapan saudara. Kiranya Tuhan akan mewujudkan dalam hidup saudara semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin ada yang sakit di rumah atau ada yang sedang mengalami beban, masalah berat. Mari saya akan bersama-sama berdoa untuk saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah tabib yang ajaib, Dia adalah penolong yang setia. Akan menolong Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan. Kiranya di minggu pagi ini Tuhan selalu memberikan kepada kita hati yang penuh dengan sukacita. Mari kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri pada pagi ini ibadah kita dengan kita mengucap syukur atas apa yang sudah kita terima pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami kembali lagi bersyukur di akhir dari ibadah online yang sudah kami laksanakan pada minggu pagi ini. Kiranya melalui ibadah yang telah kami ikuti bersama-sama, baik itu kami sudah memuji Tuhan, baik kami sudah mendengar firman Tuhan. Apa yang sudah kami, oh Tuhan, ikuti lewat ibadah ini, kiranya mendatangkan kekuatan bagi hidup kami, memberikan kami terus Tuhan, pemahaman-pemahaman yang lebih jauh untuk kami tetap berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam iman kami kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, orang-orang tua. Berkatilah hidup mereka. Berkatilah mereka di dalam kehidupan rumah tangga. Berkatilah usaha, pekerjaan, mata pencaharian. Oh Tuhan, apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, dibuat Tuhan kiranya berhasil. Tuhan akan menjadikan mereka, akan melihat apa yang menjadi janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan mereka. Ajarkan kami terus tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap akan Tuhan, tetap berserah kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Di hari-hari yang sulit ini kami tidak akan berjalan sendiri, tidak akan Tuhan biarkan kami jatuh sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini ada di antara jemaat Tuhan yang sedang menderita sakit, di mana saja saat ini mereka berada. Ya Tuhan, hamba-Mu mau berdoa di hadapan Tuhan. Biar kiranya jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kondisi lemah,
karena sakit penyakit yang mereka alami. Hamba berdoa dan mohonkan kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan kembali ya Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberkati kehidupan rumah tangga. Engkau memberkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Berkati juga anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Walaupun mereka harus mengikuti Tuhan mata pelajaran melalui online Tuhan. Oh, mereka harus belajar di rumah masing-masing. Biar kiranya tetap berikan mereka rasa semangat untuk belajar. Dan mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik di dalam pendidikan mereka. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang berbeban berat, sedang mengalami persoalan hidup yang berat, dan mereka mulai merasa lemah, mereka mulai merasa tidak kuat menjalani dan menghadapinya. Pagi ini hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dari Tuhan mengalir atas kehidupan mereka, sehingga mereka tidak lemah, namun mereka semakin kuat di tengah berbagai macam kondisi apapun yang menimpa kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami juga mau berdoa pada pagi hari ini buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Baik itu ulang tahun hari kelahiran maupun ulang tahun hari pernikahan. Kami tahu ini merupakan kebahagiaan buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Kiranya berkat kesehatan, berkat panjang umur, berkat damai sejahtera selalu menyertai dan mengiringi langkah kehidupan mereka. Apa saja yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati semua mereka yang berulang tahun. Supaya di hari ulang tahun ini mereka boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kiranya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti sepanjang umur kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami tetap mengingat dan mendoakan bangsa dan negeri kami. Para pemimpin kami yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tahu kondisi yang terjadi. Kami tetap mau berkata, biarlah bila Engkau berkenan, maka hal-hal yang sedang menimpa negeri ini akan Tuhan selesaikan. Tuhan, biarlah kiranya kalau boleh semua kejadian, semua persoalan yang menimpa bangsa ini, baik itu COVID-19 atau hal-hal lain yang sedang Tuhan, Bapak digumuli oleh para pemimpin kami. Kiranya Allah berkenan untuk menolong bangsa ini sehingga bisa keluar dari kondisi dan keadaan yang sulit ini Tuhan. Dan kami bangsa ini dapat kembali melakukan aktivitas tanpa ada rasa takut dan khawatir ketika kami ada di luar rumah. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pemerintah kami. Berikan hikmat akal budi. Supaya dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini. Berkati daerah kami, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berkati Pulau Lombok, berkati Kota Mataram. Tuhan melihat akan keadaan kami di sini. Kami terus berdoa. Masih ada kami gereja-gereja Tuhan yang belum membuka tempat ibadah kami untuk kami pakai ibadah. Karena kami tahu Tuhan masih banyak di sekitar kami Tuhan, di mana orang-orang yang masih terpapar dengan COVID-19. Kami tetap berdoa supaya Mataram bisa terus dipulihkan sehingga menjadi zona hijau. Dan kami boleh kembali beraktivitas Tuhan. Melakukan ibadah kami dengan penuh sukacita di rumah-rumah Tuhan. Bapa di sorga, mari berkati pemerintah daerah kami, berkati perekonomian yang ada, berkati situasi keamanan yang ada, supaya semua tetap kondusif dan tenang serta aman. Aparat keamanan kami dari pihak TNI Polri, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka bisa berjaga-jaga di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tuhan berkatilah keadaan negeri ini. Orang-orang yang masih menderita sakit oleh karena COVID-19, sembuhkanlah mereka hari demi hari. Kami akan mendengar berita baik, karena setiap hari orang-orang yang sembuh semakin banyak dan orang-orang yang terinfeksi semakin berkurang. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu atas orang-orang yang sedang menderita sakit ini Tuhan. Berkati tim medis, para dokter, relawan, semua mereka yang terjun di garda terdepan untuk menolong pasien-pasien yang ada.
Berikanlah mereka juga kesehatan dan lindungi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan tetap proteksi dan lindungi jemaat-Mu dari segala macam gangguan-gangguan. Baik itu sakit penyakit, baik itu persoalan-persoalan ekonomi, baik persoalan apa saja Tuhan. Lindungilah kami, proteksi kami dengan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Sehingga kami bisa menjalani hari-hari dalam hidup kami dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami mau berdoa biar kiranya seluruh jemaat Tuhan di GPPS Bethlehem tetap antusias, tetap rindu untuk beribadah. Tetap Tuhan haus untuk mencari dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya pada pagi ini Tuhan Yesus sudah mendengar akan doa-doa kami. Sebab doa yang kami minta ini hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, kecintaan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menjadi kekuatan kita, selalu menyertai hidup kita, melindungi kita, memberkati kita. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya, berkat Tuhan senantiasa akan dicurahkan atas kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Are you ready? Let's go to the beach now. Ku berbahagia, yakin teguh. That's right. Mantap. Everybody. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Let's go. Yo, damai dan sejahtera, ramaikan hari cerah. Sepasti matahari terbit, obati hati resah. Bahagia semesta, sejuk angin mendesak. Sedari kasihnya jadi senyum terbesar. Alunan musik ceria buat gembira. Senikmat kasih Tuhan dalamnya tak terkira. Merdunya bunyi kabar baik, satu berita. Mengubah kisah sedih jadi ganti cerita. Tenang, damai, penuh sukacita. Tebar kasih yang diajarkan Dia pada kita. Lepas beban di hati, jangan dipendam. Kurangi emosi yang kadang sulit diredam. Bernyanyi, memuji, bersorak haleluya. Aku, kamu, mereka dan dia. Angkat tangan semua, bernyanyi bersama. Puji nama Tuhan, ikuti irama. Take a look around you, goodness surrounds you. He came down from heaven and found you, so you will no longer be blind. God's grace is always be kind, both in good, bad, sad and happy days. Pouring you with love and happiness. Ku bernyanyi, ay ay ay, karena kasihnya berbahagia. Yakin teguh, Yesus abadi di dalam hidupku, kepunyaanku. That's right, yeah. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Break it down like this, say, oh, come on. Irama pandai dalam ketukan santai, beban hidup curang pun rasa landai. Ingin ku nyanyikan untuk selamanya.
Ku puji tinggi, ku muliakan namanya. Aku milikmu dan kau milikku. Ada karyamu di dalam hidupku. Senandungkan lewat tiap detak jantungku. Berhembus lewat napas sepanjang hidupku. Check mic 1, 2, 2 to the 3. Ayo ikut bernyanyi, jangan diam sendiri. Uye, uye, ini musik reggae. Ayo bergoyang teman, mari sekali lagi. Hidup memang ribet, penuh rintangan. Banyak aturan dan banyak larangan. Tapi jangan takut, jangan ragu. God on my side, everything is alright. Watch the sunrise so beautiful. When it sets so wonderful. Look at life so colorful. So stop living and act the fool. I will live my life as living sacrifice. And I will end up living in paradise. And I will keep singing, nobody can stop me. Selama ku hidup, kita terus bernyanyi.